sedikit ada. Jadi baru kita mulai. Ini saya juga bisa hanya paling setengah 4 lah ya, kurang lebih 1 jam terkait dengan ini. Insya Allah nanti bahan ini juga saya akan kirim, termasuk juga RKS, nah RPS ya, rencana pembelajaran. Ya. Saya akan kirim pada ketua kelas. Saya melanjutkan saja materi apa yang saya jelaskan 2 minggu yang terdahulu. Salam sehat semua kan ya? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat semua. Hari ini yang sudah menyatakan bersedia berapa orang yang hadir? Ada berapa? 42 orang Bapak yang hadir. Alhamdulillah. Dari berapa? 47 orang, Pak. Ya, 7. Saya berharap ini bagian dari ilmu sosial. Tidak ada lain. Banyak membaca, diskusi ya, dengan teman-teman. Kalau ada talk show terkait dengan topik-topik seperti ini kan kita bicara tentang pengetahuan politik, ya, ekonomi dan sebagainya, termasuk kita bicara mengenai falsafah dasar negara yang ada. Itu mohon diperhatikan, mohon didengar. Kalau perlu dicatat, punya catat, nanti dicari literatur lain untuk menambah hasanah pemahaman Anda. Ada hal-hal yang belum bisa dipahami, bisa didialogkan dengan teman-teman. Kalau zaman sekarang gampang sih, tanya Mbak Google terjawab, gitu ya. Masih belum jelas bisa diskusikan. Nanti boleh gak tanyakan pada saya. Hari ini saya lanjutkan saja dulu, langsung saya presentasikan ya. Ada presentasi lanjutan dari minggu lalu, gitu ya. Anda lihat ini. Ini terlihat? Terlihat Bapak. Ya, minggu lalu kita sudah bicara tentang ini ya. Ya, jadi ini pendidikan Pancasila ini dari SD, SMP, SMA dipelajari kan ya. Nah, kenapa dipelajari? Sama pendidikan agama, bahasa Indonesia, gitu, orang Indonesia belajar Persia terus menerus. Nah, ya, ini tidak bisa dipisahkan kita. Pancasila itu kita bicara mengenai value system, sistem nilai. Sistem nilai yang kita betul-betul kita harus resapi, yakini, bisa menginternalize, menjadi bagian dari kita. Mana yang hendaknya boleh dan tidak boleh. Mana yang benar sikap kita, perbuatan kita, bahkan perkataan kita. Nah, kalau kita ngomong nggak boleh asal asbun ya. Nah, coba contohnya gini ya. Pernah kasus kan 2 minggu lalu tuh anggota DPR pusat dari PDIP yang maki-maki tentang TNI, gerombolan gitu kan. Halo? Pernah lihat berita TV lah atau media sosial banyak tuh, YouTube. Halo? Belum pernah ada berita kayak gitu. Didengar sih Pak saya. Ya kemarin PDIP itu Effendi Simbolon tuh. Ini makanya jangan nonton media sosial yang aduh, mohon anak-anakku sekalian ini coba boleh YouTube dicari ada unsur sejarahan, unsur kaitan di Pancasila cari, jangan yang artinya ada kaitannya dengan menambahkan sejarah, ilmu ekonomi, politik, wawasan bisnis, sosial, kemasyarakatan yang lain, kriminologi, boleh. Tapi yang ada kaitan dengan keilmuan. Sehingga, dan itu fenomena real. Nah, kalau Anda lihat, itu kan maki-maki bahasanya itu kurang ajar, dan kurang pas.
kalau direnung, apakah itu cermin dari dia punya meresapi dalam dirinya itu dengan nilai Pancasila? Sepertinya kebablasan menurut pandangan saya. Nah, misalnya saja orang menyebut kata binatang untuk mengejek orang lain. Mohon maaf ya, saya kira nggak pas. Apalagi monyet, babi, kalau kamu apa memaki-maki orang itu dalam agama jelas nggak boleh. Di Pancasila juga kemanusiaan adil beradab. Adab mana konteksnya itu? Jadi ini MKU, ini kan Anda pendidikan Pancasila ya? Pendidikan matematik ya, banyak ya? Iya. Iya Pak, pendidikan matematika. Kalau mahasiswa pendidikan matematik itu ada 3 rumpun saya katakan. Rumpun bidang studi, mata kuliah keilmuan matematika, ada rumpun pedagogik, MKDK, mata kuliah dasar kependidikan, itu unsur pedagogik, Anda calon menjadi guru. Ada unsur MKU atau MKDU, mata kuliah umum atau mata kuliah dasar umum. Nah, itu minimal mata kuliah umum itu ada 3 atau 4. Agama, pendidikan agama, tentang Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia itu. Itu wajib. Diambil oleh seluruh prodi apapun, fakultas apapun yang kuliah di Indonesia. Karena fokusnya mata kuliah dasar umum, mata kuliah umum ini orientasi dalam rangka memupuk, menanamkan nilai. Nilai apa? Nilai agama, nilai-nilai ideologi Pancasila, nilai falsafah, dan nilai-nilai kewarganegaraan. Termasuk juga pengetahuan bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, ini penting, beda. Sedangkan kategori kedua, ini fokusnya antara lain IBD, ISD, IAD. IBD itu ilmu budaya dasar. ISD ilmu sosial dasar. IAD ilmu dasar. Ada juga bahasa Inggris dan sebagainya ada. Mungkin Anda bisa lihat nanti. Ini artinya adalah memberikan tambahan wawasan. Menanam wawasan, pengetahuan untuk menerapkan apa sih ini? Saya kira mungkin konteksnya bukan nilai, menerapkan profesionalisme, artinya kemampuan, kompetensi, keterampilan yang kita miliki. Sebagai contoh gitu, Anda ahli mendesain sebuah bangunan gedung properti. Anda mempelajari aliran-aliran arsitektur. Ada timur, barat, gitu ya. Tapi karena Anda ada di Indonesia, mau nggak mau, nilai-nilai lokal, kearifan lokal diperhatikan. Artinya, nilai-nilai kearifan lokal ini biasanya dipelajari itu dalam ilmu budaya dasar. Saudara ahli arsitek, mau bangunan mewah, rumah ataupun gedung perkantoran atau apa, di kota, misalnya tadi saya katakan ujung pandang, Makassar ya. Misalnya dengan Makassar sebagai contoh. Maka nilai-nilai kearifan lokal di Makassar itu hendaknya diperhatikan dalam memilih, dalam membuat model, bentuk bangunan yang ingin dibangun, termasuk materialnya. Saya berikan contoh di Makassar, awal 90-an, pertama kali saya ke Makassar dulu. 92 sampai dengan 94 lah, lupa saya. Pertama kali saya dinas ada pekerjaan di Makassar. Jalan-jalan ditemani oleh supir, dikasih pinjam mobil oleh dari Pemda provinsi. Nah, tapi dinas apa? Lupa saya itu. Keliling-keliling saya lihat bangunan-bangunan perkantoran atau rumah-rumah mewah. Kok saya lihat kok atapnya umumnya terbuat dari asbes kalau bangunan menengah ke bawah, atau bangunan menengah atas itu terbuat dari kayak spanduk seng atau logam gitu. 1-2 ada bangunan terbuat dari genteng beton. Ada yang dari Makassar ke sini?
Hah? Ada atau turunan Makassar kali ya. Tapi udah lahir di Pulau Jawa di Jakarta. Nah, saya tanya, Anda bisa bayangkan, saya bertanya nggak sadar, kok Anda tahu Makassar itu kan dekat Katulistiwa lah, di Pare-Pare itu kan panas sekali kalau musim panas. Musim panas, panas sekali. Kok atapnya dari asbes, kok dari logam gitu. Kok nggak ada yang dari tanah liat. Tanah liat kan lebih kedap pada panas gitu ya. Tidak. Lalu saya tanya, lalu supir menjawab, nah, saya lihat bangunan mewah kok dari atap. Kalau asbes apa seng apa yang mewah, poin terbuat bukan dari tanah lah. Supir mengatakan, dana itu kan untuk orang meninggal, orang wafat, orang mati. Gitu. Jadi rumah bangunan tidak layak diatapkan di bahan tanah. Oh, saya jadi kalau tanah lihat genteng itu manifestasi seolah-olah itu bangunan apa namanya dari tanah ya. Jadi nggak layak. Mereka berasumsi tanah itu kalau untuk menutup itu untuk makam, kuburan. Tapi kalau rumah, bangunan, mana di dalamnya berpenghuni manusia, keluarga dan sebagainya, itu tidak layak kalau menggigit material. Sehingga tidak ada kontraktor, insinyur-insinyur, arsitektur, dan sebagainya. Membangun rumah di mana atapnya itu dari bahan material tanah, itu tahun 90-an ke bawah lah ya. Saya kira sekarang berubah. Padahal kita tahu sekarang ini kalau bangunan apa namanya dari keramik itu kan dari tanah lempung juga. Nah, tapi mungkin sekarang pergeseran, ada semacam pergeseran nilai. Nah, tapi kearifan lokal pada waktu itu nggak berani membangun sebuah rumah karya yang mewah itu, menonjolkan gentengnya itu terbuat dari. Nah, mereka harus memanipulasi terbuat dari bukan tanah tapi apa? Bagaimana supaya tidak panas? Itu tidak bisa dipisahkan konteksnya kita dengan ada pemahaman. Termasuk juga ilmu sosial dasar kaitan dengan struktur masyarakat yang demikian, yang sedemikian rupa. Itu hendaknya diperhatikan oleh para cerdik pandai di dalam mengamalkan profesinya di dalam satu wilayah tertentu yang mempunyai kearifan-kearifan atau budaya-budaya lokal. Nah, saudara sekalian, ini sudah saya singgung dulu. Ada 3 masalah dasar yang dihadapi. Kita bernegara, berbangsa kan ingin eksis ya. Ingin tetap ada ya. Kita sudah 77 tahun Indonesia merdeka, ada alhamdulillah. Tapi adanya ini masih dalam kategori negara berkembang. Negara berkembang itu artinya warga negara ada yang maju, makmur, tapi juga ada sebagian masyarakat yang masih berkekurangan, miskin, sang bakat miskin, boleh katakan keadilan, kesejahteraan belum merata. Nah, jadi eksistensinya kita itu masih di persimpangan jalan. Ya, jadi beda. Oleh karena itu, kita bicara mengenai negara, kita ini masih ada kemiskinan, masih ada kebodohan, gitu ya, dan masih ada ketertinggalan. Nah, presentasinya seperti apa Anda bisa lihatlah di laporan-laporan BPS, kajian-kajian para ilmuwan. Anda boleh katakan masih di atas 50% masyarakat kita masih betul belum menikmati katanya kesejahteraan. Mungkin yang menikmati baru hanya berapa persen lah gitu ya. Apalagi yang sudah makmur gitu ya. Hanya presentasi seperti ini persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, untuk itu setiap negara apapun ya sebelum dan rangka dia membentuk, mewujudkan sebuah negara yang akan mengantarkan kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, ya kecerdasan dan sebagainya, pasti
yang dibicarakan apa landasan, apa falsafah, apa dasar negara, apa ideologi yang akan dipakai. Nah, para pendiri Republik Father menyepakati Pancasila. Itu terbukti dari Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang. Alhamdulillah, Pancasila belum pernah dimodifikasi, harga mati. Walaupun kita pahami Pancasila itu hanya berisi nilai-nilai dasar. Ada 5 poin. Ketuhanan. Itu kalau ketuhanan luas sekali. Kan? Tapi yang jelas ketuhanan, seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, bahkan negara, di dalam menyelenggarakan kenegaraan, dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, dan hanya wajib menghormati nilai-nilai ketuhanan, mengamalkan nilai-nilai ketuhanan. Kalau warga negaranya boleh nggak ada yang ateis. Kalau kita Pancasila nggak boleh. Harus semua beragama. Beragama dalam undang-undang disepakati sudah. Ada 6 agama yang resmi. Ada pertanyaan, gimana? Ada yang agama Yahuda kan sekarang ini. Yahudi kan? Yahuda. Hah? Ada nggak di Indonesia agama Yahudi? Saya yakin mungkin ada. Boleh nggak? Ya, katanya boleh, walaupun secara konstitusi dia belum bisa. Saya udah bisa cantumkan dalam KTP. Saya belum tahu itu. Nanti coba kita diskusi itu, lihat tuh. Tapi agama resmi kebetulan yang sekarang sepakati itu 6. Islam pastilah mayoritas. Kedua, Kristen. Ya, Protestan masuk. Ada Katolik. Keempat, Buddha. Kelima, Hindu. Terakhir, Konghucu. Kalau tanya, Pak, Yahudi boleh nggak? Itu. Ya itu agama memang. Tapi belum masuk dalam perundang-undangan. Tapi kalau cantum dalam KTP boleh nggak tuh? Nah itu silakan kita diskusikan. Saya juga belum tahu landasan. Karena ini jelas dalam perundang-undangan belum ada itu. Agama Yahudi sebagai agama resmi di Indonesia. Dulu ada wacana KTP ingin dihilangkan tuh agama kan. Ada arahnya gitu. Wah bahaya kalau agama. Kalau agama kontrol nanti orang ateis boleh. Ada itu bertentangan dengan Pancasila. Orang harus wajib berketuhanan. Harus berketuhanan. Ketuhanannya apa? Agamanya terserah, hak asasi. Itu kan. Kalau ateis saya nggak berketuhanan. Banyak. Ya kalau negara liberal ya boleh-boleh saja. Apalagi negara komunisme. Gitu kan. Nggak boleh beragama dan sebagainya. Konteksnya itu. Setelah dasar negara disepakati, baru juga arahnya, tujuannya, cita-citanya apa. Nah, kita bicara mengenai tujuan, alhamdulillah sudah tertuang di dalam konstitusi khususnya pembukaan pada 45 kita. Itu jelas alinea ke berapa tuh? Keempat ya. Ini kalau tujuan. Kalau alinea kedua itu lebih abstrak, cita-cita itu. Juga negara Indonesia bersatu, berdaulat, adil makmur. Itu cita-cita abstrak. Kalau preambul alinea keempat, paragraf keempat, hal itu lebih ini yang terhadap tujuan. Setelah tujuannya jelas, dasar falsafahnya apa, bahkan dasar falsafahnya itu atau Pancasila itu juga dikembangkan lebih lanjut dalam penjabarannya, yaitu dalam undang konstitusi, undang-undang dasar 45. Undang-undang 45 itu pasti merupakan penjabaran dan tidak boleh ada bertentangan dengan 5 nilai dasar. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat, keadilan sosial. Tidak boleh dan sebagainya. Anda lihat, coba walaupun kita pahami konstitusi kita mengalami satu modifikasi tahun 2002
Itu 4 kali publikasi. Nah, itu Anda pelajari tuh. Slide saya hilang tuh. Amandemen 1 yang berubah apa, amandemen 2 apa. Coba mudah saja nanti mau tanya di YouTube, YouTube lagi di Mbak Google, nanti terlihat itu amandemen 1 apa saja, pasal apa yang berubah dari apa menjadi apa. Nanti preambul amandemen 2 dari pasal berapa, ayat berapa. Ini saya akan coba cari kembali itu materi itu dan sebagainya, lihat. Setelah itu baru setelah ada ini tujuannya apa, dasar pijakannya, landasannya, acuannya apa, bahkan di Jepang lalu ada konstitusi 45, bahkan seterusnya nanti ada struktur, harus kan kalau kita punya struktur hukum kita berdasarkan sumber dan nilai Pancasila itu tertinggi dulu konstitusi 45, tap-tap MPR di bawahnya Perpu dulu, peraturan perundang-undangan dunia, berikutnya adalah undang-undang, di bawahnya lagi ada PP, setelah di bawah undang-undang, di bawahnya lagi ada keputusan PP, di bawahnya keputusan presiden. Kepres, peraturan pemerintah, bawahnya kepres. Itu secara nasional, gitu kan urutannya. Nggak boleh yang di bawah, nggak boleh tangan hukum dan ada di atas. Anda lihat. Bagaimana? Dia sampai 3 mewujudkan tujuan, yaitu dengan melakukan pembangunan nasional. Ini yang paling etis, strateginya apa yang menjadi dana mana, ngutang boleh enggak? Kalau kebanyakan gimana? Itu debatable banyak kelebihan itu. Mana yang dibangun dulu ada garis-garis besar haluan negara GBHN. Setelah reformasi ini kan nggak ada. Sekarang ada blueprint itu, ya blueprint yang dibikin oleh capres, calon presiden itu namanya ya blueprint punya rencana 5 tahun dan 7 tahun. Jadi kadang malah bisa berubah-ubah zaman bisa ganti presiden, ganti itu bisa ekstrim, perubahan fokus daripada apa yang akan dilakukan. Kalau kebetulan pada masa Orde Baru itu kan ada GBHN. GBHN itu rambu-rambunya dibuat oleh MPR. Jadi untuk 5 tahun apa, nanti untuk 10 tahunnya, bahkan ada untuk 5 tahun sama. APBN, rencana pertahunan, ada realitas rencana 5 tahun, jangka menengah, ada juga pembangunan 25 tahunan, itu jangka panjang sebagainya. Anda bisa lihat itu, ini masalah-masalah yang ketiga khususnya, itu dinamis sekali, bisa jadi perdebatan. Contohnya saja, kita lihat IKN perlu nggak? Wah, debat itu, walaupun masih sampai hari ini nanti calon presiden itu meneruskan orang itu pemerintah. Karena habisnya ada nggak? Debatable itu. Jadi itu masalah-masalah yang sifatnya bisa berubah-ubah. Bisa berubah dan sebagainya. Itu hanya bisa saja kaitan kebijakan politik hanya jangka menengah. Jangka panjangnya karena masih penuh dengan perdebatan sebagainya. Ini sudah saya tidak perlu ini kan. Nah, ini yang biasanya kita kan punya visi Indonesia di 2030, 2040 gitu kan. Ini kan parameter atau indikator untuk menunjukkan visi itu pasti katanya
menjadi masyarakat negara yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera. Pasti gitu. Bebas KKN, waduh sekarang gimana bebas KKN semuanya? Ber-KKN ria semua ya. Ini saya tidak tahu dari mana problematika yang dihadapi. Problem-problem KPK masih, waduh, debatable lah. Walaupun kadang-kadang bisa saja menimbulkan satu perdebatan, perbedaan sudut pandang yang sangat luar biasa, bahkan mengarah kepada paham aliran-aliran politik yang ada. Karena memang problem yang dihadapi kita kemanusiaan manusiawi, kasus Sambo manusiawi enggak? Waduh, kasus KM50 manusiawi enggak? Waduh, itu menunjukkan religius enggak? Adil enggak? Kalau sejahtera, waduh, masih banyak kelompok masyarakat yang punya penghasilan di bawah yang mendapatkan garis kemiskinan, gitu kan? Ada patokan-patokan BPS berapa per hari per orang harus mempunyai pendapatan dan sebagainya. Masih banyak problem-problem yang kita hadapi, kita lihat sebagainya. Lihat ini sudah enggak ya. Kita lihat dalam konteks kehidupan negara, negara dua negara. Negara dua negara ini yang seperti apa sih yang ingin kita wujudkan? Ya jelas nggak ada lain. Kalau warga negara ini diharapkan terbangun, tercipta menjadi warga negara yang cerdas, berilmu pengetahuan, punya berkebudayaan, disiplin, punya etos kerja yang tinggi, ya soft skill-nya bagus lah gitu ya. Diharapkan akan melahirkan, mewujudkan negara, memperkuat negara. Ya negara yang akan mewujudkan, menciptakan, mengarahkan, memperjuangkan welfare state negara sejahtera. Sejahtera baik lahir maupun batin. Ini bisa kalau pertanyaan warga negaranya masih belum cerdas, warga negaranya masih belum disiplin, warga negaranya masih bermental KKN, warga negaranya masih mempunyai miskin ilmu, miskin pendidikan, miskin macam-macam, tidak jujur dan sebagainya, maka akan melahirkan suatu negara juga yang lemah. Negara lemah tidak mungkin mampu mewujudkan, menciptakan, memperjuangkan welfare state negara sejahtera. Tidak mau, sebaliknya juga. Negara yang memang tidak mampu, yang negara tidak kuat, ya negara yang banyak masalah, yang tidak mampu melahirkan, mewujudkan welfare state, ya negara sejahtera, lahir batin, tentu negara itu tidak berdaya untuk membangun, menciptakan, mewujudkan, mendidik, membina warga negaranya agar memiliki tingkat pendidikan yang baik, pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan. Dan ini tidak bisa dipisahkan, punya hubungan kausalitas, sebab akibat di antara keduanya. Oleh karena saudara sekalian, ini saya tambahkan, kita pahami. Jadi ya kita kan paham konteksnya negara sejahtera itu bagaimana mematapkan, mewujudkan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya. Artinya hidup berguna, bermakna bagi negara dan bangsa, bahkan agama dan sebagainya. Apa parameternya?
dalam rangka memantap kepribadian. Seperti apa indikatornya? Yaitu tadi punya daya saing yang baik, yang tinggi. Memiliki etos kerja, disiplin yang baik, gitu kan. Berpartisipasi aktif. Ya, aktif berpartisipasi. Memiliki apalagi rasa kebangsaan. Sense of belong, rasa memiliki sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, jadi ikatan, memiliki rasa cinta dengan tanah airnya, termasuk juga diharapkan juga ya ini memiliki menguasai ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertanggung jawab. Untuk kebaikan bersama. Bukan untuk berbuat kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini pembuat kan tidak bertanggung jawab. Dia pintar teknologi, tapi untuk merusak. Nah, bukan atau untuk membuat KKN demi kepentingan pribadi atau golongan sebagainya. Dalam rangka mewujudkan parameter itu tadi di atas memerlukan landasan tetap ya, jadi landasannya itu tetap tumbuh berkembangnya mengacu pada nilai-nilai agama, nilai moral, sebagai nilai kemanusiaan, bahkan juga nilai terkait dengan budaya sebagai bangsa Indonesia. Dan lihat ya. Nah, dengan demikian diharapkan negara yang kuat tangguh akan mampu melahirkan manusia-manusia yang berkualitas, jadi pribadi yang tangguh, pribadi tangguh prosesnya kan gitu ya. Yang dibangun manusia itu perorangannya dulu, nanti kelompok bangsa, masyarakat, nanti mengarah kepada kehidupan negara sejahtera juga mengarahkan kepada satu kehidupan kebahagiaan bersama sebagainya. Nah, lihat ya. Ini alasan rasional pendidikan Pancasila ya, itu sangat diperlukan bagi kita. Ini kita lihat visi misi dari program pendidikan Pancasila. Visinya itu Pancasila pada hakikatnya sebagai sumber nilai dan sebagai pedoman pengembangan kepribadian bangsa Indonesia dan negara Indonesia. Ya, jadi visinya diharapkan bisa mewujudkan nilai-nilai dasar, bisa menumbuhkan kesadaran bagi setiap warga negara untuk apa yang boleh dilakukan dan apa hendaknya tidak dilakukan. Gitu. Ada kesadaran mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Termasuk juga menumbuhkan kaitannya dengan sikap-sikap. Nah, sikap itu kan kecenderungan ya untuk berperilaku, hampir kepada perilaku. Kalau perilaku itu perbuatan. Sikap-sikap itu dorongan untuk berbuat. Kalau perilaku sudah menunjukkan satu perbuatan yang mana yang boleh, mana yang tidak dilakukan dan sebagainya. Nah, itu dari kaitannya dengan visi pada Pancasila, termasuk menumbuhkan tanggung jawab, ya, kaitannya dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk seni. Nah, semuanya itu ini harus hendaknya bersendikan dengan nilai-nilai Pancasila yang diharapkan outputnya apa goalsnya, tujuannya itu Pancasila itu dijadikan sebagai keyakinan dan sebagai pegangan hidup bagi individu, bagi bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Dengan kata lain, Pancasila dirasakan sebagai sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan sehari-hari sebagai bangsa maupun sebagai warga negara Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada tanyakan. Yang kedua, komponen yang diharapkan, ya, tadi ini kaitan rasional. Ini di sini, kalau diharapkan, ya, nikmat Pancasila kan punya kompetensi harapan apa yang diinginkan. Ini kaitan dengan sikap bertanggung jawab dengan pendidikan Pancasila ini diharapkan tumbuh berkembang kemampuan kuat, sikap tanggung jawab sebagai mempunyai juga kemampuan pemahaman yang baik terkait dengan peristiwa-peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya yang terjadi bagi kaitannya persatuan Indonesia, juga berkaitannya dengan kemampuan untuk pengenalan ya masalah-masalah hidup dan kesejahteraan dan cara pemecahannya. Nah ini sangat luas. Nah kita bicara, kita mau bangun, nggak punya uang, utang apa gimana? Inkulannya kan ada hutang boleh nggak? Boleh, tapi terukur. Ada persyaratan-persyaratan. Digunakan untuk kepentingan-kepentingan produktif. Nah, saudara mungkin di keluarga kan bisa mau sepeda motor, ambil kredit, boleh nggak? Ada pertimbangan rasional dong. Misalnya anggota keluarga itu, bapak Anda atau Anda setiap hari melakukan aktivitas memerlukan dana Rp50.000 per hari untuk transport. Biaya bus, ojek, biaya oplet, mobil kecil itu angkot ya. Misalnya naik ojek online Rp50.000 per hari untuk kuliah dan untuk lain-lain. Atau lebih mudah bapak Anda lah, orang tua. Mana? Mau beli mobil kredit atau beli motor kredit, ya tergantung dari produktivitas. Kalau produktivitasnya mampu, satu hari 100.000 ongkosnya. Bahkan kalau naik ojek online bisa 150.000. Kalau sebulan kan berarti minimum harus punya uang keluar 2.500.000, 24 hari 24 kali 100 sampai dengan bisa 3.750.000. Oh, gimana? Kalau gajinya cuma hanya 5 juta. Habis dong ya. Nah, bagaimana caranya? Oh, kredit motor sajalah. Motornya nggak usah yang baru-baru, yang bekas. Yang kau kredit cukup 1 juta rupiah per bulan. Cukup dibayar 1 atau 2 tahun. Beli motor yang harganya 10 juta bekas. Asumsinya dengan 1 juta sebenarnya, maka dengan BBM mungkin tambah 200.000 ke bulan. Atau berapa? Hitung. 300.000. Anggaplah mau 500.000. Jadi 1 juta ditambah itu untuk membayar operasional. Yang selama ini itu pengeluarannya 2,5 juta sampai 3.750.000. Sekarang dengan sepeda motor, risikonya ya memang kepanasan dan sebagainya. Tapi ada sisi praktis. Boleh nggak? Itu udah pertimbangan, boleh. Nah, kecilan saya bisa, kalau saya naik mobil umum, habis 2.500.000. Bisa dengan mendapatkan 5 juta rupiah. Nah, tapi dengan sepeda motor hanya mengeluarkan dana, pengeluarannya kurang separuh dari itu. Tapi mendapatkan mudah-mudahan tidak 5 juta. Dengan sepeda motor ada meningkat produktivitas lain. Mahasiswa mungkin ada, lagi kosong-kosong, saya memerlukan dana, saya ngojek online. Misalnya begitu. Ada hitung-hitungan atau juga dengan yang lain. Sama negara juga seperti itu harus dilihat. Nah, kan ya, termasuk juga ini konteksnya mana? Termasuk kaitannya kemampuan di dalam pengenalan atas perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, apalagi sekarang ini ya, khususnya
ada perubahan teknologi komunikasi ya luar biasa. Ini saudara, alhamdulillah matematik ini banyak. Boleh nggak beli HP yang fiturnya banyak, laptopnya speknya bagus? Boleh, tapi digunakan untuk yang produktif. Ini jangan minta beli HP yang mahal-mahal, tapi buat chattingan, buat media sosial saja. Tadi saya tanya kasus apa tuh? Hah? Kalau ada yang kenal, kalau tadi saya sebut, kalau ada perilaku anggota dewan yang maki-maki tentara itu, TNI, tahu nggak? Nggak Tahu tahu, nggak? Pak. Nggak tahu. Ya ini kan nggak pernah nonton, nggak pernah baca yang gini-gini. Effendi Simbolon itu, kalau ngomong dia anggota dewan terhormat, tapi ngomongnya terlalu kok TNI dianggap sebagai apa namanya kalau orang gerombolan, ya kalau mungkin maksudnya bagus, tapi penggunaan kosakatanya banyak yang nggak pas. Sama kosakata kebun binatang pada keluar, gitu ya. Nggak bagus, kan itu jelas tidak. Nah ini perlu lebih. Saudara, lihat YouTube boleh nggak? Boleh lihat buku yang bersejarah, punya ada aspek pengetahuan. Jangan hanya apa Korea apa namanya? Drakor. Drakor. Anime, Pak, anime. Apa? Anime. Ya saya nggak ngerti, saya nggak pernah nonton gitu. Saya bahasa Anda itu saya maklum ya. Saya dengan Anda itu beda jauh tuh 4 kali lipat. Anda 20 tahun, saya 3 kali lipat gitu. Anda kan rata-rata umur 18-19 tahun ya sekarang ya. Bahkan mungkin ada yang 17 tahun, 17-18 tahun tinggal 1 kan. Ya kali 3 masih di atas itu. Jadi saya memang nggak mengerti sama sekali. Tetapi kalau kita bicara kaitan Pancasila, apa saya rasakan? Saya hidup pada masa lahir Orde Lama, tapi mulai sekolah Orde Baru. Mulai sekolah tahun 67, SD. SMP, SMA, Orde Baru, kuliah, kerja, Orde Baru. Dengan suka dukanya. Lalu ada reformasi seperti apa? Saya alami, tahu persis. Saya alami. Mana? Sampai sekarang reformasi dari mulai Megawati, Gus Dur, cuma sebentar, dan Megawati, SBY, sekarang SBY. Apa namanya? Jokowi. Mau 10 tahun. Sampai 2024 ke depan. Tahu. Plus minusnya tahu. Bahkan reformasi seperti apa, saya termasuk orang yang bernasib baik pada reformasi. Kenapa? Secara ekonomi, sehingga tidak dirasakan, tidak dekat. Begitu Krismon, harga dolar luar biasa, saya punya tabungan dulu. Tabungannya mimpi yang sederhana saja. Saya apabila mau S2 keluar negeri, nggak lulus TOEFL-nya. Istri saya lulus. Istri saya katakan keluar negeri, udah kamu sana sendiri. Nggak mau, karena nggak mau berdua kan. Saya nggak lulus TOEFL-nya. Saya kuliah dalam negeri saja, nggak mau. Begitu awal 90, akhir 89. Saya bertekad, saya harus punya tabungan. Anak saya nanti sekolah luar negeri. Saya nabung dolar. Tidak berpikir, tapi saya belajar investasi. Ya nabung. Tak tahu 10 tahun kemudian tabungan dolarnya itu dulu beli 900 perak, hampir 1000. Terakhir nabung 2.500. 2 bulan, 3 bulan naik di atas 15.000. Tabungan saya hampir 10.000 dolar. Punya uang berapa tuh? Padahal kalau dirupiahkan dulu nabung itu hanya jutaan. Tapi itu belajar investasi.
saya tekuni akhirnya, betul. Belajar untuk nabung, mengendalikan diri, tidak konsumtif. Bisa seperti stabil, kalau enggak gitu, mohon maaf. Dosen itu sederhana gajinya. Sangat sederhana. Kalau hanya jadi dosen, nggak bisa nyekolahkan anak di tempat swasta, sekolah swasta, sekolah negeri yang gratis. Nggak bisa, karena gajinya sederhana. Sampai hari ini sederhana, jangan mimpi. Sehingga dosen harus punya diversifikasi aktivitas-aktivitas yang mereka meningkatkan kesejahteraannya. Ya, kita rata-rata punya, termasuk saya akhirnya tergembleng karena suasana itu. Kita belajar investasi, belajar bisnis, belajar apa. Nah, masing-masing akan menemukan cara, jalan masing-masing yang sangat kuat. Saudara luas punya harapan ke depan, ya tentu nanti dinamikanya sangat luar biasa, tapi perlu tadi berpikir jauh ke depan, merancang, wawasan, undang-undang pendidikan matematik seolah-olah, matematik kuat, nanti hitungan-hitungannya cepat. Anda bisa berarti memahami fenomena. Bahkan saya berkali-kali mengatakan ini memang niat mau jadi guru matematik semua nih. Ada 50 siswa nih. Betul, niat mau jadi matematik atau mau hanya belajar ilmu matematik. Karena pendidikan matematik, Anda calon guru matematik nih. Gimana? Mau jadi? Saya setuju. Nanti buka bimbel-bimbel. Anda pemilik bimbel-bimbel yang ahli itu. Nah, tapi yang belajar terpukul masa COVID nih, apalagi nggak ada lagi UN. Nah, adanya itu masuk perguruan tinggi masih ada ya, masih tes gitu kan, bimbingan belajar kan di situ belajar banyak UN ujian nasional, SD ada, SMP ada, semuanya kan bukan hanya belajar reguler, tapi juga pada ikut bimbel gitu kan. Dan sebagai usul kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA pada ikut bimbel kan. Persiapan UN dan juga persiapan masuk sekolah yang lebih tinggi dan sebagainya konteksnya. Ini saya lanjutkan. Landasan pendidikan Pancasila itu ada 3, landasan filosofis, landasan kultural, dan landasan historik. Landasan historis ini nanyakan nasionalisme dan rasa kebangsaan yang kuat, histori yang berakar pada sejarahnya, pada akar budaya, ini ya, bukan kekuasaan atau hegemoni ideologi. Jadi kita beda. Ideologi komunisme itu kan lahir di mana komunisme? Pertama komunisme di mana? Uni Soviet. 1927 revolusi Bolshevik atau ya kan. Tapi 9192 Uni Soviet bubar. Ideologinya sekarang mana? Lalu revolusi komunisme, ideologi komunisme itu kan terkenal dengan hegemoni banyak Cina. Tahun 40 berapa Cina jadi komunis, Chiang Kai-shek sama nasionalis yang sekarang Taiwan lari dengan yang sekarang menguasai Pulau Formosa yang sekarang jadi Taiwan itu kan hanya itu provinsi lah gitu kan. Sekarang itu nasionalis yang non komunis, yang mundur RT itu tetap bagian dari RT. Jadi sekarang ini ada 2 Cina sebenarnya, Cina Taiwan, Cina Peking dan sebagainya. Anda lihat konteksnya itu komunis. Hegemoni terkenal tahun 50 terjadi perang Korea Utara Selatan. Korea terbagi 2. Bahkan setelah perang dunia kedua, hegemoni pengaruh kekuasaan hegemoni itu antara komunisme dengan liberalisme. Itu Jerman terbagi 2. Jerman negara kalah perang terbagi 2 kawasan. Kawasan dikuasai Uni Soviet menjadi Jerman Timur, kawasan dikuasai oleh negara Eropa Barat menjadi Jerman Barat. Walaupun mereka akhirnya punya kesadaran tahun berapa itu menggabungkan diri kembali tahun 90-an. Lalu pecah lagi tahun 70-an, 60-an itu ya, Vietnam jadi 2. Komunis utara, selatan lagi jadi komunis juga. Kamboja, Laos dan sebagainya. Nah, kita tahun 73, 74 takut sekali itu kan.
Itu udah bentengnya Thailand, hegemoni, pengaruh komunisme ini menyebar, termasuk percikan itu di Timur Timur, pergerakan tahun 775, di mana partai kekiri-kirian, Pretilin, agak haluannya komunis, sangat dominan. Kita diizinkan oleh Amerika sepertinya untuk menerjunkan militer itu mengendalikan. Karena Portugis tidak mampu mengendalikan, lari dari Timur itu. Tahun 76 berintegrasi Timur menjadi wilayah kita atas persetujuan negara-negara Barat termasuk Amerika, tapi berubah pada masa reformasi seolah-olah, sehingga kita lepas silakan melalui referendum kalah tahun 99 Januari 99, sehingga Timur memang dibuat menjadi negara sendiri. Ya kita ikhlaskan. 76 sampai 99 kurang lebih 23 tahun. Tapi kan Timur negara kecil, nggak mempunyai kekayaan resources, mereka umumnya sebagian besar merasa ya rugi, nggak punya apa-apa gitu. Sekarang ini sangat. Tapi dulu tahun 70-an itu kan pengaruh pertarungan ideologi, karena tidak kemungkinan Australia sangat backup kita untuk mengamankan Timur supaya tidak menjadi negara komunis. Tapi hegemoni ideologi komunisme runtuh setelah Uni Soviet hegemoni kekuatan kapitalisme, komunisme maupun liberalisme sama-sama. Kalau liberalisme kan fokusnya kepada individualisme, sebetulnya kalau sosialisme itu isi sosialismenya ya. Tapi Pancasila di mana posisi tengah-tengah sebetulnya antara individualisme dengan sosialisme sebagainya. Konteksnya. Nah, nilai landasan sorry katakan nilai Pancasila berasal dari bangsa kita sendiri. Kosa materialis artinya dia usul ya dari dalam, dari nilai-nilai budaya yang ada dalam sosial. Nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai ketuhanan itu kan ada dalam nilai musyawarah mufakat, semua nilai ada juga. Landasan kultural, ciri khas pandangan hidup falsafah bangsa yang berbeda dengan yang lain, termasuk juga falsafah hidup tersebut diangkat dari nilai-nilai kultural melalui refleksi filosofis daripada negara. Termasuk yang terakhir saya katakan sebagai landasan filosofis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup dan pandangan filosofis bangsa ini mempengaruhi konsistensi untuk tindakan realisasi atas nilai-nilai Pancasila yang tentu juga memberikan pengaruh kepada cerminan realisasi filosofis asli bangsa Indonesia dan seterusnya. Tiga punya. Ini saja yang dapat saya paparkan sore hari ini. Nanti transparan ini saya akan kirimkan pada Anda. Mudah-mudahan nanti RPS-nya nanti malam atau besok saya akan kirim kepada PJ untuk kajian lebih lanjut, dan nanti step-step yang mana hendaknya dipelajari secara mandiri, secara bisa kita akan saya informasikan melalui petunjuk melalui penanggung jawab. Saya berikan kesempatan, mohon maaf kepada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Silakan. Ya, silakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan, Bapak. Oh, tidak ada. Baik, kalau gitu terima kasih pertemuan hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa absen hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan menyusul kita pada waktu mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Bapak. Sehat-sehat. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Sehat-sehat, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Si Faisal ada-ada aja. Tahu udah. Lu bikin ini tahu, aduh. Rekornya Propaganda matiin dulu. background-nya.